Yo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di Senap Saran Channel. Kali ini tim Senap Saran lagi mau review motor keluaran dari pabrikan Yamaha, yaitu Yamaha Jupiter Z. Ini keluaran tahun 2010. Motornya kayak apa? Ini dia kayak gini motornya. Ya, ini dia motornya Yamaha Jupiter tahun 2010 atau sering disebut Yamaha Jupiter Robot. Ini kilometernya udah ada 70.000 lebih. Kondisinya apa adanya. Ini juga udah baret-baret kena panas, mikanya pecah, tapi nggak parah sih. Kalau ini spionnya juga lemes satu, kondisinya belum dikencengin. Terus penampakannya ya udah kotor kayak gini, lama nggak dibersihin, lama nggak dipakai, emang udah berbulan-bulan. Ya nanti kita review, kita pakai untuk sehari-hari, kita tes BBM-nya berapa, kenyamanannya gimana. Ya, intinya untuk sehari-hari kondisi apa adanya ya. Baru setelah itu nanti kita coba servis-servis ringan sama ganti oli mungkin, sama ya mungkin cek kondisinya apa sih yang kurang beres. Nanti kita tanyain aja langsung ke bengkel. Kalau udah diberesin kita review lagi. Ya, ini dia motornya setelah dicuci. Ya, ini dia motornya setelah dicuci. Seperti yang udah dibahas tadi ya, ini kilometernya udah tinggi, udah 70 ribuan. Ini udah saya cuciin, cuma namanya udah baret ya, nggak bisa bener-bener kinclong banget, nggak kayak yang di foto-foto di internet. Jadi kayak kelihatan agak-agak kusem. Cuma kalau sepintas ya masih lumayan sih, asal nggak dipantengin bener-bener apa dilihat dari deket. Kalau tampilannya ini Jupiter Robot emang beda banget dari generasi sebelumnya yang burung hantu. Jadi dulu Yamaha katanya terinspirasi sama Muginya yang Yamaha R1. Jadi fasianya dibikin kayak gini nih sepintas. Kalau dilihat di internet sih mirip sama yang R1 2008 ya. Jadi lampu utama dibuat terpisah sama lampu seinnya. Lampu seinnya ditaruh di bawah gini, bareng sama lampu kota. Yang kalau bahasa Yamaha ini position lamp with line beam illumination. Ya desainnya sih bagus ya. Cuma kalau masalah desain ya emang selera sih. Cuma kalau saya pribadi sih suka desainnya kayak gini. Kalau untuk lampu ini selain desain baru, kata Yamaha dulu klaimnya ini bisa bikin efek yang lebih terang. Gak tahu maksudnya lampunya dikasih watt yang lebih besar atau reflektornya memang dibuat sedemikian rupa biar pancarannya itu lebih terang. Tapi nanti kita uji sih terangnya seberapa, buat gambaran juga buat teman-teman yang minat, siapa tahu mau bayarin. Terus secara dimensi emang sedikit lebih bongsor daripada yang burung hantu. Panjangnya nambah 2 cm, terus lebarnya nambahnya setengah cm. Ya sama, emang kelihatan lebih keker juga. Terus dari sisi mesin ini ada kenaikan kubikasi. Dulu disebutnya pas burung hantu itu kan Jupiter 110 cc, kalau yang ini 115 cc. Cuma kalau kenaikannya sih cuma 3,4 cc. Dari 110,3 ke 113,7. Cuma dibulatkan jadi 115. Cuma sayangnya kenaikan mesinnya ini sih kalau dari spek brosur juga nggak ada kenaikan HP sama torsinya, malah ada penurunan sedikit. Cuma klaim lagi Yamaha waktu itu katanya akselerasinya untuk 100 meter lebih cepat 0,1 detik. Terus top speednya naik dari 88 ke 95 km per jam. Katanya settingannya itu memang power puncaknya itu diraih di RPM yang lebih rendah. Cuma kalau dari testimoni yang udah pernah ngetes dua-duanya katanya malah kencangan yang lama. Ini lanjut nyobain bagian-bagiannya. Ini untuk spionnya udah saya kencengin, udah nggak letoy lagi kayak tadi. Lalu switch di dashboard ini semua lancar, nggak ada masalah. Sisi kanan ini ada switch lampu, masih belum auto headlamp on ya, masih ada switch lampunya, bisa on off sama lampu senja, lampu kota. Terus electric starter semua masih bagus, nggak ada yang seret. Bagian kiri
bagian sein, klakson, lampu dekat jauh, sama ada jok juga, semuanya lancar. Yang agak masalah malah ini di bagian kunci, agak susah kadang-kadang kalau diputar dari posisi off ke on gitu, kadang kayak macet. Nanti coba kita bawa ke tukang kunci sekalian bikin duplikatnya, karena ini cuma satu yang asli. Footstep belakang ini dilipat masih oke. Karet-karetnya juga masih oke. Terus kaki-kaki ini, lihat bagian kaki-kaki di depan masih bagus, kaki-kaki masih cukup mulus lah. Ban juga tebel, emang udah lama sih nggak ganti. Ya bagusnya memang idealnya ban itu walaupun masih tebel, kalau udah umur baiknya diganti. Cuma ya diperhitungkan juga dengan kemampuan dompet sih. Ini sih dipegang juga masih belum keras ya, belum getas, masih cukup proper. Nanti juga kita coba di jalan, mumpung masih musim hujan juga, sambil dicoba licin apa enggak. Untuk jok masih bagus banget untuk ukuran motor seumuran anak kelas 1 SMP ini mah, masih empuk, nggak ada yang sobek, dan ini belum ada penggantian kata yang punya. Mika lampu masih bagus ya, lampu utama atau yang lampu bawah ini, yang lampu kota, nggak ada gejala menguning, retak apalagi pecah. Oh ya, di generasi ini juga ada tambahan fitur pengunci magnetik atau shutter key, sama pembuka tutup jok dijadiin satu juga nih di sini. Jadi nggak perlu cabut-cabut kunci kalau mau isi bensin. Ini kita coba ya. Shutter key-nya kayak gini, ada pencet-pencetnya ini, kalau pas dicabut pencet. Bukanya pakai yang bagian magnetnya ini, putar kebuka, buka tutup joknya kayak gini caranya. Nah terus ini di bawah jok ada bagasi ini yang agak nggak umum sebenarnya untuk bebek, apalagi zaman dulu ya. Ukurannya lumayan, cuma ya jangan dibandingin sama bagasinya NMAX. Kalau ini buat helm juga nggak cukup, kecuali helm anak-anak, nggak cukup. Oke, helm yang ini baru cukup. Bagasi cukup lah buat simpen mantel sama kaos tangan motor. Sama ini bagus, ada tutupnya, yang kalau di NMAX malah belum ada. Cuma nggak tahu sih kalau NMAX yang baru, NMAX yang lama saya dulu pernah pakai tuh nggak ada tutupnya. Tapi selain yang positif juga ditemuin ada baret-baret yang lumayan. Ini di bagian dekat lampu di depan ada baret agak dalam. Ini mungkin yang karena gara-gara jatuh, ini memang pernah jatuh tapi posisi nggak kenceng sih, katanya nyungsep gitu. Di handle rem tangan juga bagian ujungnya nih udah agak botak ini, sama jalur stangnya hilang satu.
Terus bagian dashboard kusam ya, kayak yang udah direkam kemarin, mikanya retak-retak gini. Lalu depan ini baret-baretnya banyak jadi kelihatan kusam. Ini bagian kiri tebeng juga ada lecet stikernya dalam gini. Terus bagian tengah ini di leher bebeknya atau apa sih namanya, ini bagian tengah ini kelihatan udah baret banyak ya, mungkin dulu buat naruh-naruh barang, tas atau apa. Bagian belakang ini udah mangap, malah ini udah kayak orang kelaparan. Cuma ini katanya emang penyakit Jupiter ini, bodinya katanya sering gini, sering renggang. Terus pelindung knalpot ini ada baretnya sama velg. Ini velg ada lecet-lecetnya, mungkin bekas juga pas ganti-ganti ban di velg belakang sama velg depan. Sisanya sih lecet umum lah, namanya motor tua. Sekarang kita lanjut cek kelistrikan juga, panel-panel nyala atau tidak, mulai dari panel dashboard. Nah, di Jupiter generasi ini Yamaha ngasih tampilan dashboard baru, bentuknya bulat kayak gini, dua bulatan kayak gini. Yang kiri ini buat speedometer dan odometer, kanan ada indikator gigi, bensin, sama ada hiasan tulisan Technostyle Dynamic Shield. Terus di antara dua bulatan ini di tengah ada indikator sen kanan kiri yang terpisah kayak dijadiin satu ya, sama lampu jauh. Sama ada ini iluminasi warna biru juga, cuma kalau siang memang nggak terlalu kelihatan. Lampu sen kanan kiri kayak gini masih nyala semua, ini dicek. Yang depan nyala kanan, ini yang kiri. Terus yang belakang juga, yang kanan sama yang kiri. Lampu jauh dekat kayak gini. Terus lampu kota ini mati satu, yang sebelah ini mati satu ya. Nanti coba dicek emang kabelnya atau lampunya pas kita ke bengkel. Terus ini lampu remnya mati. Oke, sepintas gitu aja. Nanti kita langsung lanjut ke tes jalannya buat tahu lebih lanjut, termasuk ngetes lampu kalau buat berkendara malam, tes ban kalau hujan di trek basah gitu, tes akselerasi, konsumsi BBM dan lain-lain lah. Lihat pemirsa, luar biasa. Ini menjadi catatan sejarah, benar-benar di luar dugaan. Begini cara seorang juara, dan dia menang, membuat rekor baru dunia. Sekali lagi Yamaha menjadi juara 1, 2, dan 3. Inilah sang juara baru dan runner up Lorenzo. Semua hanya mimpi kecuali motornya. Jupiter yang baru. Yang lain semakin jelas ketinggalan. Ya!